Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita akan membacakan atau memperkatakan mega project karakter Kristus. Saudara, kenapa ini perlu kita ingatkan setiap minggu? Supaya kita tahu bahwa gereja best saudara, meskipun bisa mempunyai gedung yang bagus atau kelak bisa mempunyai gedung saudara, tetapi sesungguhnya target kita bukan mega church. Tapi target kita adalah mega project. Apa projectnya? Yaitu manusianya. Harus mempunyai karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itu target kita Bapak Ibu. Gedung boleh ada, boleh tidak. Satu ketika tidak akan ada. Tetapi karakter gereja sesungguhnya adalah kita. Katakan amin. Sehingga waktu kita perkatakan saudara, ini menjadi satu kuasa yang nanti juga boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ada yang bertanya, apakah ini dari Alkitab? Ya. Karena kalau saudara tarik mundur, maka saudara dikatakan Allah adalah kasih. Kasih itu kalau saudara peras, maka akan keluar yang namanya hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau saudara peras lagi, maka itu akan menjadi 9 buah roh. Dan ke-10 hukum Taurat. Kalau saudara peras lagi, maka akan keluar yang namanya 28 mega project karakter Kristus. Kok bisa Pak? Contohnya, saudara tidak akan menemukan kata tulus di dalam buah roh. Tapi kalau orang yang mempunyai kasih, pasti dia tulus. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sungguh-sungguh. Saudara juga tidak akan menemukan yang namanya rendah hati dan merendahkan diri di buah roh itu. Tapi saudara akan menemukan yang namanya lemah lembut. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, seringkali lemah lembut itu bertentangan dengan orang yang tinggi hati. Artinya orang yang lemah lembut itu akan menghasilkan kerendahan hati dan merendahkan dirinya. Nah itulah saudara kenapa kita buat program atau pilar mega project ini. Supaya kita dilatih masuk di dalam karakter Kristus. Dan hari ini saudara kita akan membacakan, memperkatakan mega project karakter Kristus hari Kamis. Mega project karakter Kristus hari Kamis boleh ditampilkan? Iya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Mega project karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sekali lagi, sabar, ramah, jujur, dan berhikmat. Tema kita di bulan September ini saudara adalah bekal masa depan adalah karakter Kristus. Kalau saudara kita bicara bekal, seringkali yang kita pikirkan apa? Kalau kita bicara bekal, saudara selalu kita berpikir, nanti kalau saya pergi ke satu tempat, apa bekalnya? Bekalnya pikir dikasih sangu saudara. Dikasih uang. Dikasih apa? Ketenaran. Dikasih apa? Networking. Gak salah, oke. Tetapi saudara itu gak menjamin bekal yang kita bawa itu atau yang kita berikan kepada anak keluarga kita itu akan menjadi baik. Tidak juga. Saudara tahu Jackie Chan? Ya, Jackie Chan tahu toh? Saudara, apa kurang tenarnya Jackie Chan? Punya fasilitas, punya uang. Tapi dia punya 2 orang anak. Yang pertama kena narkoba. Yang kedua, perempuan LGBT. Saya kalau bicara LGBT, saya bukan sedang bicara orangnya, tapi dosanya. Nah kalau hanya warisan bicara uang, ketenaran, networking, fasilitas dan semuanya, apa yang kurang daripada Jackie Chan? Sehingga saudara Jackie Chan akhirnya memutuskan pada waktu itu ya, sekarang semoga berubah. Dia katakan apa? 1 sen pun tidak akan kuberikan kepada anak-anakku. Akan kuberikan kepada yayasan yang dia kelola. Supaya bisa membantu banyak orang daripada uang itu dihabiskan untuk kesalahan, kejahatan, dan narkoba. Jackie Chan bagus.
Dari muda sudah kerja keras, tahu susah payahnya bagaimana harus mencari uang. Tapi anaknya terima beres. Tidak pernah dilatih, tidak pernah diajarkan. Mungkin juga karena kesibukannya itu. Tetapi saudara, hari ini jangan sampai kita hanya membekali anak-anak kita, hidup kita dengan hal-hal yang ada di dunia. Tapi bekalilah mereka dengan karakter Kristus. Hari ini saya akan mengangkat satu tema atau topik sub-tema dari September ini. Bicara tentang STMJ. Apa STMJ? Susu, telur, madu, jahe. Itu minuman kesehatan ya. Tetapi itu adalah karakter Kristus Bapak Ibu. Ibadah pertama saya akan bicara tentang ST. Ibadah kedua saya akan lanjutkan dengan MJ-nya. Jadi kalau nanti yang kurang pedas sama kurang manis ya silakan. Tapi ya ini bukan berarti continue ya, tetapi bisa per poin, gak ada masalah. S yang pertama adalah setia. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayatnya ke-13 dan Roma 3 ayat 3 sampai dengan ke-4a. Boleh jadikan satu slide. Kita lihat. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya dia setia itu sendiri. Memang itu sifatnya, tetapi kita harus tahu itu memang pribadinya, hakikatnya, setianya. Jadi dia gak bisa nyangkal dirinya ya setia itu. Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Malah sebaliknya, Allah adalah benar, dia tetap setia. Dan semua manusia tidak setia. Jadi dengan ayat ini saudara kita bisa tahu bahwa kita tidak lagi bisa atau boleh berpikir bahwa Tuhan gak setia sama saya. Tuhan meninggalkan saya. Tuhan gak ada bersama dengan saya. Di mana Tuhan saat saya ada masalah? Tidak lagi kita bisa berpikir seperti itu. Karena dia setia. Yang ada adalah kenapa saya tidak setia? Kenapa saya meninggalkan Tuhan? Kenapa saya tidak memahami Tuhan? Kenapa saya tidak mengerti cara Tuhan bekerja? Jadi dibalik, kita tidak mungkin lagi menyalahkan Tuhan dan kecewa kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah tidak setia. Katakan amin. Saudara ingat si bungsu yang minta harta warisan sebelum papanya meninggal. Karena pada zaman itu saudara, warisan tidak boleh diberikan kalau sebelum papanya meninggal. Itu pernah terjadi di Singapura saudara. Begitu balik nama, papanya orang kaya ini ditendang keluar. Anak dan mantu tendang papanya keluar. Akhirnya diketahui sama Lee Kuan Yew, hartanya dibalikan. Lalu dibuatkan perundang-undangan baru tentang harta. Di mana selama orang tua belum meninggal, meskipun sudah buat warisan, tetap harta belum bisa sah menjadi anak. Karena anak itu kadang-kadang setia Bapak Ibu. Termasuk gambaran kita, kadang-kadang waktu kita diberkati kita setia. Tapi begitu ada masalah kita gak setia. Atau sebaliknya, waktu kepingin sesuatu sama Tuhan dia setia, berdoa, datang ibadah, semua dia lakukan. Tetapi begitu dia sudah dapat, seperti si bungsu ini, pergi meninggalkan bapaknya. Apa yang terjadi? Dia hidup dengan dosa, makan makanan babi, tinggal di sana Bapak Ibu. Mulai dia teringat. Dan waktu dia pulang ke rumah, papanya tetap setia. Menunggu di depan rumah dan apa yang dia lakukan? Bukan dimarahi, bukan diapakan. Tapi dipersiapkan pesta. Untuk apa? Menyambut kepulangan anaknya. Ini menandakan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya saudara. Hari ini tinggal pertanyaannya kita, mau gak kita kembali kepada Tuhan? Kalau memang kita sudah salah jalan, kalau kita memang sudah melupakan Tuhan, mau gak? Tuhan tidak pernah tidak setia. Waktu dia baik, kita tidak setia. Bagaimana kalau waktu Tuhan memberikan satu ujian juga, kesulitan di dalam hidup kita? Apakah kita setia? Berkat
bisa nggak setia. Kesulitan, masalah kita juga bisa nggak setia. Makanya saudara lihat, doa berkat di tempat kita. Apa? Jaga hati. Supaya apa? Kalau kita diberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tapi jangan sampai berkat itu membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau memang doa itu belum dijawab sekalipun, kita tetap setia. Karena Tuhan punya cara dan waktunya yang terbaik bagi kita. Jaga hati. Karena saudara, orang kadang-kadang diuji waktu dia sulit juga. Ya. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ke-18. Di mana kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka mengalami masalah. Mereka akan diancam, akan dibakar. Dan memang akan dibakar waktu itu. Kesulitan yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Dia katakan apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jikalau doa yang kami panjatkan Tuhan jawab, maka ia akan menjawab dengan caranya dan waktunya. Tetapi ayat 18 saudara lihat dikatakan apa? Tetapi seandainya tidak dijawab. Bukan belum dijawab loh. Seandainya nggak dijawab nih. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku Raja. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tidak setia kepada Tuhan. Meskipun kesulitan dia harus hadapi. Saudara, nilai orang itu jangan waktu dia lagi diberkati saja. Jangan waktu kita lagi banyak, wah ini punya itu, ada orang setia. Belum tentu. Orang mau tahu seseorang itu setia atau tidak. Ya, kepada kita nih khususnya. Saat nanti orang itu lagi ngalami kesulitan atau tidak. Kalau lagi banyak uang, lagi tenar, lagi punya kuasa, lagi punya jabatan, ya semua mantuk-mantuk. Tapi coba kalau lagi nggak ada. Makanya pepatah mengatakan begini. When you success, your friend will know who you are. But when you fail, you will know who your friend really are. Betul? Waktu kita sukses, kita belum bisa tahu mana yang betul-betul setia dengan kita. Tetapi waktu kita lagi sulit, di situ kita bisa tahu siapa yang sungguh-sungguh setia. Ada satu pengusaha sekitar 15-20 tahun yang lalu. Di satu komunitas saudara, wah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dimentorin Pak Fengki saudara, berhasil. 2-3 tahun kemudian saudara karena sudah diberkati, lupa. Gak ada masalah, itulah manusia. Tapi begitu waktu jatuh, orang yang ada di sekelilingnya ini yang dulu mengeluh-elukan saudara, yang mengatakan hebat luar biasa. Satu pun semua tidak ada yang setia. Semua menghujat. Dan saudara tahu, utang bank sih ya namanya usaha ya. Kalau nggak berhasil ya jaminannya diambil, selesai. Tapi masalahnya kalau utang pribadi, apalagi yang diutang ini orangnya uangnya tanggung. Jadi bukan soal besar kecilnya utang saudara. Harus dilihat juga kemampuan orang itu. Dia kalau punya 100 M diutangin 2 M nggak akan hancur dia, nggak dibayar. Tapi uang orang cuma 500 juta dipinjami 300 juta, nominalnya lebih kecil. Dia akan cari sampai ke kuburan. Dia sewa orang tukang pukul, dia datangi gereja kita yang lama saudara. Pak Fengki waktu keluar sama orang tersebut dihalangi, mau dipukul. Pak Fengki, yuk kita ke food court. Ngomong, akan diselesaikan bagaimanapun caranya, kita akan cicil. Saya pendeta yang menjamin. Kebetulan yang nagih ini orang-orang daerah situ saudara timur. Juga biasanya sungkan dengan pendeta. Saya jamin. Dan gereja saya di bawah. Bisa cari saya. Akhirnya pelan-pelan dicicil saudara. 2-3 tahun kemudian orang itu mulai sukses, mulai berhasil kembali. Apakah tetap setia? Saya tidak tahu. Tapi saudara dari situ kita bisa melihat. Waktu dia di atas orang banyak mengeluh-elukan.
Banyak orang yang kelihatan setia, tapi waktu di bawah sudah mulai gak setia. Mulai ketahuan mana yang setia, mana yang tidak. Makanya hari ini saudara, kalau istri kita pernah menemani kita waktu kita susah, ingat itu. Jangan waktu kita sudah diberkati, sudah selesai, wah cewek-cewek lebih muda. Saya mau kasih tahu saudara, mereka bukan setia, bukan sungguh-sungguh ingin pribadi kita, hanya ingin uang tok. Betul? Coba saudara naik ke sana pakai Grab online, pakaian biasa, ya mohon maaf, tampang biasa-biasa gitu ya. Ya kalau ganteng mungkin dia lihat gantengnya atau lihat kekarnya. Sudah biasa-biasa semua nggak ada, mau nggak? Yang mau istri kita. Dia yang nemani kita dari susah. Kalau saudara dan saya menyakiti orang seperti ini, kita akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi sampai kena hatinya saudara. Orang-orang seperti ini setia. Makanya kesetiaan itu sangat penting dalam hidup kita. Sama anak kepada orang tua juga sama saudara. Tapi saudara, kalau kita tidak hati-hati membekali anak kita dengan karakter yang baik, karakter yang benar. Sekarang sudah banyak muncul kejadian. Pepatah-pepatah mulai ngawur-ngawur saudara. Saudara pasti pernah mendengar orang kalau buat baik 100 kali, buat kesalahan 1 kali. Yang dilihat apa? Kesalahannya. Betul? Tapi kita tidak boleh ikuti filsafat dunia ini. Kita tidak boleh ikuti paham seperti ini. Harusnya kita balik. Orang boleh buat jahat 100 kali sama saya. Tapi kalau dia buat 1 kali baik sama saya, cukup. Cukup bagi saya untuk mengampuni dan berdoa bagi dia. Apalagi dia buat baik 2 kali, 3 kali. Kita jangan lihat apa yang jahat. Bahkan Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Baru kita ngerti yang namanya balas budi. Baru kita mengerti Bapak Ibu, kalau orang pernah susah dia dampingi kita. Kita tahu orang tua kita apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Mungkin orang tua kita bisa salah. Tapi kebaikannya begitu banyak yang dia lakukan. Pak, dia pernah pukul saya Pak. Betul. Dia pernah pukul Bapak Ibu. Ya. Makanya juga ada suami pukul istri dan sebagainya. Itu kalau memang dia lagi dijerat sama setan begitu Bapak Ibu. Lagi terganggu jiwanya. Kalau sampai suami bisa pukul istri, memang itu menurut saya kebangetan. Ya, sudah viral toh. Saudara kayaknya nggak lihat ini media, yang lihat cuma saya. Betul? Pendeta pukul istri? Saya mau katakan saudara, kalau pendeta bisa pukul istri, saya nggak tahu urusannya. Tapi yang saya cuma ngomong pukulannya. Debt collector saja yang jahat saudara. Ya. Kalau saudara dia nagih ke rumah kita, emak-emak keluar, gak berani mukul dia, betul? Ini kelihatannya semua orang yang gak pernah utang nih. Gak pernah dia kejar debt collector. Saudara lihat, kalau misalkan debt collector 2-3 orang datang gitu ya. Suaminya gak ada, istrinya yang keluar. Istrinya mencak-mencak, marah-marah begitu, dorong-dorong. Debt collector gak berani mukul. Dia minggir aja dia. Sini jalan. Tapi bayangkan, tinggal satu rumah. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa mukul istri. Saya mau katakan itu lagi kesetanan. Jiwanya lagi dikuasai oleh setan. Bisa khotbah? Masih bisa. Masih bisa nyanyi? Bisa. Jangan lihat tampang luarnya, bagian luarnya. Tapi lihat dalamnya. Terlepas dari apa kasusnya saya tidak mengomentari. Tapi saya mau melihat. Jangan saudara, orang, istri, anak yang pernah setia kepada kita waktu kita susah. Begitu kita berhasil, kita lupakan dia. Kita lihat dulu, saya mau tampilin slide. Yang kalau kita nggak hati-hati, khususnya anak-anak muda ya. Sekarang filsafat tuh banyak yang mengacaukan saudara. Ini saya anggap filsafat dunia atau filsafat ateis. Cara kerjanya kelihatannya bagus. Ya, kita tidak bisa menggambar siapa yang menulis. Tapi kalau menurut saya itu bukan orang yang takut Tuhan. Bisa tampilkan slide-nya? Silakan. Ini ada 9 atau 10 slide saya lupa. Ya. Saya dikirimkan oleh satu teman saya.
Sayang sekali propaganda oknum agama membuat kita tidak berpikir positif. Sehingga mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Jangan telan mentah-mentah semua ajaran agama, Tuhan selalu benar. Bagus toh? Kelihatannya orang yang bertuhan yang nulis. Saya mau katakan saudara, orang yang tulis ini adalah seorang filsafat yang bisa berpikir, sedang menggiring opini. Lalu membawa kita bahwa dia adalah orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan tapi tidak melakukannya adalah orang fasik. Ateis. Tapi mengatasnamakan Tuhan. Semua ajaran agama Tuhan selalu benar tapi tidak dengan oknum manusianya. Masih ngomong manusia. Dia lagi giring kita. Ini slide pertama Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak masuk akal, mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa ajaran agama tidak masuk akal. Memang gak masuk akal, tapi melampaui akal. Bukan gak masuk akal. Saya kasih contoh. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, masuk akal gak? Yesus yang pada waktu itu manusia berjalan di atas air, masuk akal gak? Rubah batu menjadi roti, masuk akal nggak? Menyembuhkan orang kusta, masuk akal nggak? Membangkitkan orang mati, masuk akal nggak? Gak masuk akal. Tapi saya mau katakan begini, kalau Tuhan yang lakukan, masuk akal nggak? Itu namanya melampaui akal. Kita bisa nggak ngampuni orang yang jahat sama kita? Gak masuk akal. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kita, masuk akal. Melampaui akal. Sehingga dia baru munculkan. Dia giring saudara. Dan isinya semua itu menentang orang tua. Supaya dia mau menggiring kepada hal ini. Perintah agama adalah menghormati dan menuruti orang tua, betul? Semua agama ngajarkan begini. Bukan memuji atau menyembah orang tua. Betul dong. Gak boleh kita muji atau menyembah orang tua. Itu namanya berhala. Yang kita sembah itu Tuhan. Betul, ngomongannya benar. Tapi dia lagi menggiring opini. Sikap seolah-olah orang tua tidak bisa salah. Selalu mentoleransi sifat buruk orang tua. Dan mau mengikuti keinginan orang tua. Walaupun tidak masuk akal. Adalah bentuk pemujaan berlebihan. Saudara kalau baca ini masuk akal? Masuk akal. Tapi saudara lupa spiritnya apa? Spiritnya apa? Spiritnya sedang membawa anak-anak tidak lagi saudara menghormati orang tua. Itu spiritnya. Kita tidak pernah agama bahkan sekalian tidak pernah mengajarkan untuk memuja orang tua. Tidak. Tapi jangan lupa tetap harus menghormati meskipun dia bisa salah. Makanya Tuhan katakan apa? Ampunilah 7 kali 70. Kita nggak bisa ngelupakan kesalahan orang. Yang bisa kita lakukan adalah ampuni. Setiap kali kita ingat, ampuni. Setiap kali kita ingat, ampuni. Makanya Tuhan katakan ampuni 70 kali 7. Next. Saya tadi kasih coret-coretan di situ ya, supaya tidak ini. Semua kebaikan yang ibumu lakukan memang adalah tanggung jawab dan kewajibannya kalau rawat kamu dan pelihara kamu. Karena ibu dan ayahmu sudah memutuskan melakukan hubungan seks untuk menghasilkan kamu. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau anak kita tidak bekali karakter Kristus. Kita tidak bekali firman Tuhan yang benar. Dia baca ini betul ya. Kan salah papa mama. Dia gak bisa berpikir yang lain karena sudah digiring dari awal seolah-olah orang itu punya Tuhan. Orang itu jangan bilang menyembah manusia. Orang ini mengatakan Tuhan yang benar. Padahal orang itu malah gak percaya Tuhan dan ajarannya. Tapi dia sudah dibawa ke dalam satu ini, dicuci otaknya. Dari penggunaan kalimat saja kita sudah bisa melihat. Melakukan hubungan seks. Konotasinya negatif. Padahal saudara, untuk melahirkan manusia di muka bumi ini, hubungan suami istri itu adalah cara Tuhan meneruskan keturunan di muka bumi.
Tidak, tanpa itu ya tidak bisa. Tinggal nanti kalau memang dulu pernah MBA, salah, ya salah. Tapi setelah dia bersama dengan Tuhan akan dirubah jadi baik. Tapi kalau hari-hari ini kita yang nikah oke, semua diberkati, semua berjalan dengan baik. Lalu kita mau katakan bahwa itu kesalahan orang tua, salahnya sendiri. Saudara lihat bahayanya. Hormat kepada orang tua itu tetap harus kita lakukan. Meskipun dia salah, kita tetap ampuni. Termasuk apakah kita nggak pernah salah? Salah juga. Bekal karakter, bekal firman Tuhan. Yang kedua adalah tulus. Kalau bicara ketulusan, mungkin banyak orang sudah mengatakan sudah nggak zamannya Pak tulus-tulus. Jangankan tulus, nggak tulus aja dibodohi orang. Nggak tulus aja ditipu orang, dicia orang, apalagi kita tulus, habis kita. Bahkan kan firman Tuhan mengatakan Pak, bahwa kita harus cerdik. Tapi ingat, Tuhan juga katakan kita harus tulus. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya katakan Tuhan kenapa kita harus tulus tanpa cerdik? Lalu saya coba cari Bapak Ibu. Kata ular harus cerdik, ular cerdik. Ya, itu hanya muncul 2 ayat. Yaitu di Matius, di Injil, tentang cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Yang kedua adalah muncul di Perjanjian Lama di dalam Kejadian 3. Di mana waktu itu si ular yang cerdik ini menipu Adam dan Hawa. Apa maknanya? Artinya saudara, kalau Tuhan mengatakan engkau lagi harus cerdik, itu kita harus lebih cerdas dari ular yang suka menipu kita. Makanya waktu cerdik seperti ular itu seperti merpati itu kejadian di mana kalau murid-murid Yesus itu dibawa kepada mahkamah agama. Mereka saudara ingin dipenjarakan. Mereka ingin dikerjain saudara. Jadi kalau keadaannya memang negatif di dalam kehidupan kita, ada orang yang berniat jahat menipu kita, saudara harus cerdik. Tapi jangan lupa tulusnya. Supaya kita bukan membalas dengan kejahatan. Bukan kita mengutuki dia. Bukan kita melukai dia. Tapi tetap harus tulus. Tapi cerdik. Konotasinya negatif. Tapi kalau orang sekitar kita baik, tidak ada yang mau menjahati atau sedang menjahati kita, jangan berpikir untuk cerdik. Karena saudara dan saya lebih kepada mengakali orang. Kebalikan, jangan-jangan setan, ular itu yang cerdik itu sedang ada di dalam kita. Kita sedang pakai ayat firman Tuhan. Paham ya? Karena kata cerdik dan ular muncul 2 kali di ayat firman Tuhan. Itu lebih pada mengingatkan kepada kita bahwa yang kamu lawan itu iblis loh. Yang suka menipu loh. Kamu harus cerdik tapi kamu tulus. Sesama kita sama. Kalau ada orang yang menipu kita, jahat sama kita, kita cerdik. Tapi harus tulus. Tapi kalau nggak ada yang menipu kita, nggak ada yang jahatin kita, dan kita sedang baik-baik saja, jangan berpikir untuk cerdik. Karena kalau kita berpikir untuk cerdik, lebih spiritnya mengakali orang. Betul? Coba kita cek. Waktu kita berpikir cerdik, lebih kita kepada mengakali orang. Makanya Tuhan, kalau saudara periksa, tidak minta kita itu cerdik sesungguhnya. Tapi lebih kepada tulus. Tuhan minta kita berhikmat. Hikmat di dalamnya ada kecerdikan. Hikmat di dalamnya ada kecerdasan. Hikmat di dalamnya ada pengetahuan. Hikmat itu di dalamnya saudara ada yang namanya strategi. Tapi Alkitab mengatakan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita hikmat, kita berpikir, kita ngatur strategi, bukan ingin jahati orang, bukan ingin sedang menipu orang. Makanya yang dikejar adalah hikmat. Tapi tulus. Mazmur 125 ayat yang keempat. Apakah orang tulus akan dibiarkan Tuhan? Orang cerdik saudara, tanpa ketulusan, mohon maaf ya, akan dibiarkan Tuhan. Karena you pakai kecerdikan kamu toh, tanpa ketulusan. Tapi orang yang tulus dengan Tuhan, Tuhan intervensi. Mazmur 125 ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan. Doa Mazmur.
kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang apa? Yang tulus hatinya. Kepada orang-orang baik yang tulus hatinya, Tuhan akan berperkara. Tuhan akan intervensi. Karena dia serahkan kepada Tuhan. Saya tutup aja Bapak Ibu. Karena sudah ada yang begini-begini. Ini tanda halus. Nanti kalau 3 menit lagi saya nggak bilang akhir, dia mulai begini. Ini udah sedikit ekstrim. Kalau begini nggak berhenti lagi, dia mulai batuk. Jadi pendeta harus leksikon. Tapi bercanda saudara itu ya. Saudara tahu kisahnya Dr. Howard? Di mana waktu dia kecil, dia itu hidup susah. Ya, hidup susah, harus biaya orang tua. Satu ketika jualannya nggak habis, sudah lapar, sudah haus. Dia memutuskan akhirnya harus datang kepada satu rumah, dia ketuk pintu. Dibukalah pintu itu oleh seorang anak muda juga, wanita. Lalu Howard ini ngomong, saya boleh minta nggak secangkir air? Saya haus betul dan lapar, tapi nggak apa-apa, air aja. Anak perempuan itu keluar dengan bawa segelas susu. Kasih minum. Oh saya minta air. Gak apa-apa susu. Berapa? Saya cuma punya Rp1. Anggap aja gitu ya. Satu ini. Cukup gak? Gak apa-apa. Mama saya, orang tua saya mengajarkan. Kalau berbuat baik, jangan minta balasan atau bayaran. Kalau orang buat baik, minta bayaran dan balasan. Itu namanya chosengli. Kerjaan. Minta pamrih. Itu saudara kalau mohon maaf, kalau tidak hati-hati, itu adalah perbuatan jahat sesungguhnya dibungkus dengan kebaikan kita. Saya nolong kamu ya, supaya kamu bisa bayar. Ini kan jualan. Saya ngomong Alkitab ya, supaya kamu bisa kasih persembahan. Ini namanya jualan Alkitab. Makanya kalau gereja sampai jualan, Tuhan ngomong, itu tempat sarang penyamun. Gereja adalah tempat di mana kita itu untuk setia kepada Tuhan. Bukan tempat kita jualan Bapak Ibu. Kita, firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita terima gratis, kita berikan gratis. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita berikan gratis saudara. Akhirnya apalagi? Setelah sekian puluh tahun saudara, Howard simpan itu. Menjadi kekuatan. Bukan saja saya kenyang, tapi iman saya dikuatkan. Masih ada orang tulus, masih ada orang baik. Dan masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Dikala saya lapar, Tuhan tetap jaga saya. Selang puluhan tahun, perempuan ini kena penyakit langka kritis. Dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan dia. Dibawalah ke kota yang lebih besar. Masuklah ke mejanya Howard. Dia lihat namanya, dia lihat tempat tinggalnya dulu, dia ingat kejadian ini. Howard gak pernah lupa. Satu kali perbuatan baik, kalau orang bisa ingat, orang tahu balas budi. Itu yang dia lihat. Dia datangi, dia gak ngomong, kalau saya ini dulu yang pernah kamu kasih, enggak. Dirawat berbulan-bulan, sembuh total. Tagihannya dikasih. Perempuan ini baca, wah gak mungkin saya bisa bayar. Begitu dibuka dia kaget. Tagihan begitu besar. Rupanya suster bilang ada surat lagi, Bu. Dia mulai baca. Di situ dikatakan, tagihan sudah dibayar oleh secangkir susu. Perbuatan baik, sekecil apapun kita lakukan dengan tulus, Tuhan melihatnya. Bahkan Tuhan bawa sampai kepada masa depan. Perbuatan besar yang kita lakukan tanpa ketulusan, maka tidak akan memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Yang dikejar adalah ketulusan. Bekali itu kepada anak-anak kita, setia dan ketulusan. Mari kita bangkit berdiri.